Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini adalah bagaimana sikap kita di saat beratnya kesulitan hidup datang. Hampir setiap orang menjumpai tingkat kesulitan hidup yang berbeda-beda. Ada yang sampai titik nadir dan ada yang biasa-biasa. Ini adalah haknya Allah. Maka upaya-upaya yang kita lakukan dengan penuh keyakinan bahwa kita bisa mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberatkan hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan. Artinya apa-apa yang kita alami sudah diperhitungkan oleh Allah. Karena itu sesungguhnya peluang pahala jika kita bisa menyikapi dengan baik. Dan diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim, ketika dalam janin ibunya setiap insan ditakdirkan dengan 4 hal. Yang pertama adalah rezekinya, rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakin wa sa'idun. Rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah dia dalam keadaan sengsara atau dalam keadaan bahagia. Dan kita bisa menyaksikan fenomena manusia yang ada di lingkungan kita. Ada yang diberikan kelimpahan harta, ada yang diberikan kelimpahan ilmu, ada yang diberikan kesulitan harta, ada yang diberikan satu kesengsaraan nasib dan macam-macam. Namun sesungguhnya adalah ujian peluang pahala semuanya bila disikapi dengan baik. Maka dalam perjalanan hidup yang ada, manusia akan menemui ujian-ujian sesuai dengan takdirnya. Kita akan melihat ada yang diberi kemiskinan seumur hidup, ada yang diberi kekurangan fisik, ada yang diberi dengan beban hidup yang sulit, yang membuat kita prihatin. Tapi yakinlah bahwa sesungguhnya itu sudah diperhitungkan oleh Allah, dan itu menjadikan peluang bagi semuanya untuk meraih kemuliaan-kemuliaan Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut 2 ayat 2. Apakah manusia mengira setelah menyatakan beriman kemudian tidak diuji? Ini artinya kita harus siap dengan ujian, siap untuk berhusnudzon, siap untuk menyikapi dengan positif, mengikhlaskan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya ayat 35. Bahwa setiap hamba ini akan menemui kematiannya. Tetapi sebelum mati Allah uji bisyarri dengan satu kesulitan dan kemudahan kebaikan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'su 'ala ma fatakum wa la tafru bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di dalam hadis 22-23 Allah mengingatkan bahwa semua yang terjadi di muka bumi yang kita saksikan ini dan apa yang terjadi pada setiap insan, semuanya sudah ada catatannya masing-masing. Itu adalah rahasia Allah, misteri Allah. Karena itu Allah mengingatkan likai la ta'sau. Maka apa-apa yang terlepas, yang sudah dimiliki, yang sudah dipegang tangan, jangan disedihkan. Demikian juga apa-apa yang dicapai, jangan dibanggakan, harus selalu ingat kepada Allah. Diikhlaskan, ikhlas untuk menerima ujian dan ikhlas untuk mendapatkan satu kemuliaan-kemuliaan, sehingga tidak membanggakan diri. Maka bagaimana sikap-sikap yang harus dilakukan ketika dalam posisi yang terpuruk? Yang pertama, fikirkan nikmat Allah yang lain. Jadi jangan pada fokus pada persoalan itu yang membuat pikiran buntu, membuat hati gusar, tapi dialihkan Allah, dikalikan kepada nikmat-nikmat Allah yang lain. Badannya masih sehat, masih punya kesempatan, masih punya peluang, melihat lingkungan, melihat keluarga, dihibur-hibur diri. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan bisa menghitungnya. Itu artinya jangan ditutupi dengan persoalan-persoalan yang sedang mencekam kita. Nikmat Allah yang lain, kita
syukuri, kita ingat perjalanan hidupnya, kemudahan dan kemuliaan yang Allah berikan, sehingga kita terasa lebih lega. Inna a'tainakal kausar washolli lirabbika wanhar. Sesungguhnya aku berikan kalian ada nikmat yang sangat banyak, maka beribadahlah, fasholli, berdoa, melaksanakan sholat, dan membagi nikmat-nikmat yang aku berikan. Ini hendaknya kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua adalah ikhlaskan untuk melepaskan keinginan. Jadi yang tadinya ingin jadi ini, nggak usah. Ingin suasana yang harusnya seperti ini, lepaskan. Udah suasana apapun. Jadi kita menyikapi persoalan yang menghantui ini, kita lepaskan, netralkan. Lepaskan keinginannya, sehingga kita tidak khawatir lagi terhadap sesuatu yang sedang dialami. Udah, apa yang terjadi, kita panjatkan doa. Sehingga kita lebih husnul kepada Allah. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Kadang-kadang yang engkau anggap baik justru buruk, dan yang anggap engkau buruk justru baik untuk kamu. Dan ini rahasia Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian tidak tahu. Kemudian yang ketiga adalah menyadari bahwa kenikmatan dunia ini sementara. Jangan diagung-agungkan, jangan difokus-fokuskan, jangan dijadikan satu tujuan utama. Adalah tujuan perantara, karena dunia yang kita capai pada prinsipnya adalah supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah, bukan dibalik, bukan menjadi sasaran utama, lupa Allah. Aradhitum bil hayati dunya minal akhirah famataul hayatud dunya fil akhirah illa qalil. Allah mengingatkan, apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Apa hanya itu saja yang kita ingin bangga-banggakan, harus dicapai, harus dikejar supaya dapat? Padahal kata Allah, kenikmatan hidup di dunia itu dibandingkan kehidupan di akhirat illa qalilah, hanya sedikit. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dalam ayat yang lain, bahwa kenikmatan dunia ini sifatnya juga sementara, sebentar saja. Kemudian yang ketiga adalah kita meyakini bahwa apa yang sedang dialami ini akan mendatangkan hikmah dan kebahagiaan. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa mali hatta yalqallah wa ma alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Cobaan itu akan senantiasa bersama orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, kita ini dengan ujian-ujian dan cobaan yang berat-berat kita ikhlaskan, ini akan menyatu dalam bentuk mendatangkan satu pahala. Sehingga baik yang terjadi pada laki-laki maupun perempuan yang beriman, maupun anaknya, maupun keluarganya, dengan dirinya sendiri, ataupun dengan hartanya, musibah, dengan satu kesulitan, dengan bencana dan macam-macam, sampai nanti bertemu dengan Allah dengan dihapuskan dosa-dosa. Itu hadis ini menegaskan bahwa sesungguhnya ujian-ujian yang sangat berat ketika kita sikapi dengan ikhlas akan menghapus dosa-dosa. Ini harus membuat kita senang dan bangga. Kemudian yang keempat, kita yakin bahwa Allah akan selalu menolong. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Ini di dalam surat Duha. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada sekarang. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah telah memberikan sesuatu kepadamu yang membuat hatimu senang, bangga. Dulu kalian semua alam yajidka yatiman fa'awa, dalam kondisi yatim Allah pelihara, dalam kondisi miskin Allah beri kekayaan. Fa'ammal yatima fala takhar wa masaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka kita disuruh menjadi sikap orang yang bijak, yang baik, yang pandai menghargai, baik terhadap yatim, terhadap orang miskin, terhadap orang yang susah, terhadap siapa saja, pandai-pandai menghargai, menghormati. Ini sebagai wujud rasa syukur. Kemudian yang kelima adalah kita hendaknya selalu bertobat. Bertobat itu keyakinan, kesadaran ada satu penyesalan. Qul ya ibadiyalladzi asrafu
ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai orang-orang yang terlanjur berbuat dosa pada dirinya, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah akan bisa menghapus dosa-dosa secara keseluruhan. Karena Allah Maha Pengasih. Ini keyakinan ini kita munculkan. Kemudian yang terakhir, segera minta tolong dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri wassolat wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Segera berubah. Yang sholatnya tidak maksimal, dimaksimalkan. Karena afdhalu doa adalah dengan sholat ini. Demikian juga kemuliaan-kemuliaan yang lain. Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Artinya dengan kita melakukan suatu kebaikan-kebaikan, pada hakikatnya adalah kita menjemput surganya Allah, ampunan Allah, sehingga kita bisa menempati kemuliaan, menduduki kemuliaan-kemuliaan di surganya Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ada di dalam surat Ali Imran 133 sampai 34, yaitu dengan apa? Yunfikuna fis sarra. Kita punya tekad untuk punya keinginan yang kuat dan melakukannya untuk berinfak dalam keadaan apapun sebisa-bisamu. Fisar wa dhara, kesulitan maupun dalam berlimpah, disesuaikan. Ketika kita diberikan rezeki yang banyak, jangan ragu-ragu 30%, jangan ragu-ragu. Allah akan ganti berlipat-lipat. Wal kadhiminal ghaidh, dan jangan marah lagi. Temannya marah ada 7, iri, dengki, kecewa, sakit hati, dendam, suka menggerasanin orang, suka ghibah. Nah, itu bagian daripada orang yang suka marah. Wal afinan nas, dan demikian juga kita menjadi pemaaf sebagai pintu yang bisa menghapus dosanya. Kita maafkan supaya kita tidak menjadi penyebab dosanya seseorang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini kita lebih mudah mengatasi dalam kesulitan-kesulitan tertentu, sehingga jangan biarkan diri kita teraniaya oleh dirinya sendiri karena salah berpikir kita dan salah berperasaan kita. Mari kita selalu berhusnudzon kepada Allah dan selalu minta tolong kepada Allah, dan bangunkan semangat untuk meningkatkan ibadah, memperbaiki diri. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.